Kalau Bapak Ibu kita berkumpul lagi, kita mau memuji Tuhan, kita yakin 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau beribadah, kita mau membawa segala pujian, segala hormat, kita menaikkan untuk Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya saat kita merasa kita lemah, kita sakit, kita tahu kekuatan kita, sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Kita menaikkan pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah.
Engkau masih beri kami hati ya Tuhan, untuk kami mau ya Tuhan datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau beri kami terus ya Tuhan, pimpin kami, lindungi kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, layakan kami ya Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin meninggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau merasakan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hatiku
saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami tahu ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Walau bagaimanapun keadaan kami saat ini ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu ya Tuhan tak pernah henti-hentinya ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku Tuhan, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Naikkan lagi pujian. Jalan-Mu tak terselami, haleluya Yesus, oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah Tuhan untuk kami, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan yang begitu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
sudah memuji ya Tuhan, meninggikan ya Tuhan, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kini saatnya ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta Nathanael ya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai, Engkau jaga, Engkau pelihara ya Tuhan, agar apa yang dia sampaikan itu Tuhan sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Beri kami ya Tuhan hati ya Tuhan, untuk kami siap ya Tuhan menerima firman-Mu. Urapi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami persilakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini dalam ibadah kita, saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang 3 hal kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Segera saja kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara. Satu ayat yang saya ingin kita belajar bersama-sama, saudaraku, terambil dari surat Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12. Saya membaca ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudaraku, ada waktu di mana Paulus menjelaskan kebenaran-kebenaran itu secara teologis. Ada waktu di mana Paulus menjelaskan kebenaran-kebenaran itu dalam bahasa penghiburan. Tetapi ada waktu penjelasan firman Tuhan itu untuk memberikan dorongan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan semangat buat kita, khususnya dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Nah, 3 kekuatan yang kita akan belajar hari ini, saudara-saudara, kita mulai dari yang pertama. Bersukacitalah dalam pengharapan. Saudaraku, sesuatu yang luar biasa adalah Paulus mengawali ada sebuah kekuatan ketika seseorang bersukacita. Ada sebuah dorongan, ada sebuah semangat yang luar biasa ketika seseorang mampu bersukacita. Masalahnya adalah orang sering mengatakan sukacita itu kalau seseorang mempunyai A, mempunyai B, dan mempunyai C. Jadi sukacita diukur dengan hal-hal yang sifatnya dimiliki atau kebendaan. Tapi tahukah saudara apa maksudnya sukacita di sini? Paulus sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita. Kita bersukacita, saudaraku, bukan karena segala hal yang kita miliki. Kita bersukacita bukan juga karena situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini. Kita bersukacita karena kita mampu bersyukur atas segala hal baik yang Tuhan beri pada kita. Kita mampu bersyukur atas segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, kemampuan seseorang untuk mengucap syukur, itulah yang bisa menimbulkan penghiburan. Itulah yang bisa menimbulkan sukacita. Itulah yang bisa menimbulkan kekuatan bagi dirinya. Nah, Paulus tidak hanya menjelaskan tentang bersukacita, tetapi sukacita itu harus terjadi dalam sebuah pengharapan. Sukacita itu harus terjadi dalam bingkai pengharapan. Apa yang dimaksud pengharapan ini, saudara-saudara? Saudaraku, hal yang biasa di dalam perjanjian baru adalah pengharapan itu selalu dihubungkan dengan peristiwa yang lebih baik di masa depan. Bahkan kadang-kadang pengharapan itu dihubungkan dengan peristiwa datangnya Yesus untuk menjemput gerejanya. Tapi
Apakah pengharapan yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini? Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca surat Roma lagi. Kali ini, saudara-saudara, kita akan membaca pasalnya yang kelima. Surat Roma, pasalnya yang kelima, saudaraku. Lalu kita kemudian membaca ayatnya yang kedua. Kalimatnya bertuliskan demikian. Firman Tuhan. Oleh Dia, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Paulus menjelaskan mengapa kita harus bersukacita, dan sukacita kita itu ada di dalam pengharapan, saudara-saudara. Karena pengharapan itu adalah untuk melihat, untuk mengetahui sebuah situasi yang lebih baik di masa depan. Dan tahukah saudara, Paulus ingin kita mengerti sukacita dalam pengharapan itu berarti, saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sulit ini. Kita bersyukur karena Tuhan izinkan kita memiliki sebuah pengharapan di masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara, tidak ada hujan yang tidak akan berhenti. Tidak ada badai yang tidak akan stop. Dan ketika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, ingat baik-baik, ada pengharapan besar. Karena itu, mari kita bersukacita dalam pengharapan sehingga kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu bagian yang pertama. Sekarang kita melihat bagian yang kedua, saudaraku. Kita kembali ke Roma pasalnya yang ke-12 tadi. Kemudian kita membaca ayatnya yang ke-12. Kalimatnya bertuliskan demikian, saudara-saudara. Sabarlah dalam kesesakan. Kalau orang sudah bisa bersukacita dalam pengharapan, saudaraku, maka Paulus sekarang tunjukkan ada kekuatan lain, yaitu kekuatan dalam kesesakan. Kekuatan dalam kesesakan itu, saudara-saudara, datang karena kita dapat bersabar dalam kekuatan. Apa sih maksudnya sabar di situ, saudara-saudara? Tahukah saudara, tidak semua orang diberi Tuhan kemampuan untuk menghadapi masa sulit. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita berada di masa sulit, maka itu artinya Tuhan memberi kita kemampuan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk tetap bertahan di masa sukar. Nah, kemampuan seseorang untuk bertahan di masa sulit itu, itulah yang disebut dengan kesabaran, saudara-saudara. Jadi kesabaran di sini sebenarnya menunjukkan ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu kuasa, ada satu kemampuan yang memungkinkan kita untuk tetap bersabar, saudara. Ini bersabar bukan sekedar bersabar, saudara, tapi bersabar dalam kesesakan. Mungkin saudara bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kesesakan? Saya tidak tahu saudara ingat atau tidak. Saya hanya ingin mengingat saja, saudara-saudara. Beberapa waktu lalu di televisi itu, saudara-saudara, ada iklan tentang orang yang batuk-batuk sehingga sesak nafas, saudara-saudara. Dan di iklan itu, saudara-saudara, orang itu seperti diikat dengan tali. Lalu ketika dia minum sesuatu atau minum obat itu, saudara-saudara, tali itu terlepas dan dia berasa lega. Kesesakan itu berarti, saudara-saudara, sesuatu yang membuat seseorang sampai sulit bernafas. Jadi, kalau seseorang sudah sulit untuk bernafas, saudara-saudara, seperti nggak kuat lagi dan harus dibantu dengan oksigen, itu yang disebut dengan kesesakan. Sekarang kita baca Roma pasalnya yang kelima, saudara-saudara. Kalau tadi kita membaca ayatnya yang kedua, maka sekarang kita membaca ayatnya yang ketiga.
Dan bukan hanya itu saja, saya ulang saudara-saudara, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi saudara-saudara, kesesakan itu saudara-saudara sampai membuat orang sengsara, sampai membuat orang gak bisa bernapas. Nah, kekuatan yang kedua yang Paulus ajarkan kepada kita adalah mari kita bersabar dalam kesesakan. Artinya saudara-saudara, di tengah-tengah segala kesulitan sampai kita nggak bisa bernapas sekalipun, di situ Tuhan beri kita kesabaran, di situ Tuhan beri kita kekuatan untuk bertahan. Betul, hari-hari ini PSBB sudah mulai dilonggarkan, dan orang seperti mulai bisa bernafas dengan lega, meski masih tetap dibatasi oleh rambu-rambu protokol kesehatan. Tapi tahukah saudara, ketika Paulus berkata sabarlah dalam kesesakan, dia ingin menunjukkan kepada kita saudara-saudara bahwa kita harusnya mampu bertahan ketika masa-masa sulit itu datang. Kita mampu bertahan ketika masa sukar itu datang. Saudara tentu belum pernah mengalami apa yang seperti dialami Paulus ketika dia harus dipenjara di Filipi dan masuk penjara bawah tanah, saudara. Maka di sana kesesakan itu menjadi luar biasa, saudara. Mengapa? Karena jumlah oksigen yang tersedia itu tidak sebanyak yang dibutuhkan, saudara. Disitulah ketika dia mengajarkan orang bersabar dalam kesesakan, dia ingin mengatakan bahwa dalam masa-masa sulit sekalipun, kalau Tuhan beri kita kemampuan untuk bertahan, saudaraku, itu adalah kekuatan yang luar biasa yang engkau tidak dapatkan dari tempat lain. Tuhan menolong kita untuk kita bersabar dalam kesesakan. Kekuatan yang ketiga yang saya mau saudara belajar hari ini, kita kembali lagi saudara-saudara dalam teks kita tadi, Roma pasalnya yang ke-12, dan kita membaca ayatnya yang ke-12. Bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Apa yang dimaksud dengan bertekun dalam doa, saudara-saudara? Saya menjelaskan dulu kata tekun itu. Tekun itu, saudara-saudara, berarti seseorang yang melakukan tindakan dengan setia dan di dalam kebenaran. Ya, jadi dia setia pada hal-hal yang benar. Dia setia untuk hal-hal yang benar. Dia tidak bergeser dan dia tidak berubah dalam kesetiaannya, meskipun situasinya sangat sulit. Ingat, tadi sudah dibilang dalam kesesakan. Jadi meskipun situasinya tidak memungkinkan, saudara-saudara, dia tetap setia dan dia tetap ada dalam kebenaran itu. Masalahnya sekarang, saudara, kali ini ketekunan itu digunakan dalam berdoa. Saudara-saudara, kadang kita berpikir doa itu adalah kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Doa adalah kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi doa yang dimaksud di sini bukan seperti itu, saudara-saudara. Doa yang dimaksud di sini adalah batasan yang Tuhan berikan bagi anak-anak. Saya tidak tahu saudara memilikinya atau tidak, tapi saya mau memberitahu saudara. Dalam masa pandemi ini, saudara-saudara, banyak peristiwa baru terjadi yang sebelumnya tidak ada. Misalnya, orang, saudara-saudara, tidak lagi mengadakan seminar-seminar
yang mengumpulkan orang banyak dalam satu gedung, lalu pembicara menjelaskan sesuatu dan sebagainya dan sebagainya. Tidak lagi seperti itu, saudara-saudara, karena dilarang berkumpul banyak orang. Nah, seminarnya tetap berjalan, tapi peristiwanya berganti, saudara-saudara. Seminar itu terjadi di ruangan terbatas. Dan tahukah saudara, peristiwa itu biasa disebut dengan webinar. Singkatan dari web dan seminar menjadi webinar. Jadi seminar tetap berlangsung, pesertanya juga ada, tapi saudara-saudara, ada batasan. Nah, ini dia, saudara-saudara. Peserta itu dibatasi, saudara-saudara. Dan hanya orang-orang yang sudah diberi akses, orang-orang yang sudah diberi kode-kode tertentu baru bisa masuk ke situ. Itulah yang dimaksud dengan doa dalam surat Roma ini. Menurut Paulus, saudaraku, waktu dia menjelaskan tentang doa, dia mau menjelaskan sebegini. Tuhan itu memberi batasan. Dan batasan itu khusus bagi anak-anak Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan berdoa, ada anak-anak Tuhan memanjatkan permohonan, ada anak-anak Tuhan menyampaikan permohonan kepada Allah, tahukah saudara, itu adalah hak yang Tuhan beri kepada kita karena Tuhan memberikan batasannya, Tuhan memberikan kita akses untuk masuk. Dalam nama Yesus, kita punya akses untuk menjangkau Allah dalam doa. Jadi, saudara-saudara, ketika Paulus berkata, bertekunlah dalam doa, dia sebenarnya ingin, saudaraku, menjelaskan seperti ini. Bila doa itu sudah merupakan sebuah akses yang terbatas, maka setialah di dalam doa. Bertekunlah di dalam doa. Dan lakukanlah itu dengan benar, saudara-saudara. Saudaraku, doa adalah suatu anugerah karena ada aksesnya. Tetapi doa itu juga merupakan suatu disiplin rohani. Kenapa, saudaraku? Karena kalau kita tidak mengakses, kita tidak punya link dan kita tidak bisa tersambung dengan itu. Jadi kita punya link dan kita mengaksesnya. Itu yang disebut dengan disiplin rohani. Disiplin rohani terhadap apa, saudara? Disiplin rohani yang mengakui bahwa tangan Allah aktif bekerja dalam sejarah. Jadi doa adalah suatu anugerah dan juga merupakan sebuah disiplin untuk mengakui ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam sejarah. Jadi kalau kita bertekun dalam doa, kita bertekun dalam doa dan kita bertekun dalam doa, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang benar dengan setia untuk melihat anugerah Allah, sekaligus membuktikan disiplin rohani kita untuk mengakui bahwa Tuhan adalah segala sesuatu dan Dia bergerak di dalam sejarah. Tahukah saudara, tidak banyak orang yang Tuhan beri kesempatan untuk tetap eksis dalam situasi seperti ini. Kalau saudara tetap sehat, saudara tetap kuat tanpa gangguan kesehatan, ingat baik-baik, itu sudah kasih karunia. Tapi kalau Tuhan kemudian memberikan saudara kemampuan untuk bertahan, membuat saudara bisa eksis, membuat saudara bisa mengatasi berbagai-bagai kesulitan sementara kesesakan ini berjalan, saudara, itu adalah tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. 3 hal yang Tuhan ajarkan melalui pembacaan Roma pasal 12 ayat 12 ini. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, saudaraku, sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Saya berdoa kepada Tuhan, saudaraku, 3 hal ini akan menjadi kekuatan baru, akan menjadi sesuatu yang mendorong kita, sesuatu yang menyemangati kita
Sesuatu yang terus mensupport kita untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ada 3 kekuatan baru yang Engkau beri bagi kami, agar kami dapat bersukacita Tuhan dalam pengharapan kami kepadamu. Agar kami dapat bersabar dalam kesesakan. Dan kami tetap bertekun di dalam doa. Mampukan kami untuk dapat melakukannya. Sehingga kami tetap kuat, kami tetap beriman, dan kami tetap hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengar kebenaran ini. Kami terima kebenaran-Mu dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, mari sama-sama kita akan berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Di akhir ibadah kami menaikkan segala pujian, hormat, dan syukur kepadamu. Oleh karena pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami tahu meski kami beribadah secara online, Engkau pun hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam rumah-rumah tangga jemaat-Mu. Engkau hadir ketika kami menaikkan pujian, hormat, dan doa kepadamu Tuhan. Mari Engkau menolong dan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah dengan setia. Hadirlah Engkau dalam setiap bagian-bagian hidup mereka. Menolong mereka dan memampukan mereka untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu. Bila ada di antara mereka yang lemah, Tuhan menguatkan. Ada yang susah, Tuhan menghiburkan. Ada yang dalam keraguan-raguan, Engkau memberikan kepastian ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami ya Tuhan, yang terus berusaha untuk mencari solusi terbaik bagi keadaan ini ya Tuhan. Beri hikmat bagi para pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh bagian-bagian masyarakat kami Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dibesarkan ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Mulai dari para pemusik, singers, song leader, bahkan Tuhan, petugas OHP, LCD, juga bagi tim multimedia. Tangan kasih-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Berdoalah kami buat jemaat-Mu yang minggu ini berulang tahun ya Tuhan. Nyatakanlah pembelaan-Mu, nyatakanlah penyertaan-Mu lagi Tuhan.
Biarlah tahun ini menjadi tahun yang sangat diberkati Tuhan bagi mereka. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan menolong dan mewujudkannya. Bapa, kami berdoa bagi setiap kami yang sudah berdoa, menaikkan hormat dan pujian kepadamu Tuhan. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu bagi tim doa ini Tuhan. Biarlah di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Seluruh persembahan yang sudah dibawa oleh tangan anak-anak-Mu, Engkau juga menolong dan memberkatinya ya Tuhan. Mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, Engkau juga memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Bila sepanjang minggu ini mereka akan bekerja kembali, baik yang bekerja dari rumah maupun yang sudah masuk ke tempat-tempat usaha mereka, tempat-tempat dagang mereka, tempat-tempat kantor mereka, nyatakanlah pembelaan-Mu bagi mereka sekalian ya Tuhan. Terima kasih, kami tahu Engkau baik dan Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan.